Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang pasti pernah melanggar hukum Tuhan dan pasti pernah berbuat dosa. Nah, dalam hidup ini sebetulnya bukan hanya sekedar gimana ya supaya saya tidak melanggar hukum Tuhan, gimana ya supaya saya tidak berbuat dosa. Loh, itu memang baik, itu memang perlu. Tetapi dalam hidup ini persoalan yang paling utama juga adalah bagaimana setelah kita melanggar, bagaimana setelah kita berbuat salah, bagaimana setelah kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana setelah kita jatuh dalam dosa, adakah kita bertobat? Adakah kita sungguh-sungguh menyesal? Adakah kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan, saya ini salah Tuhan, saya gak harusnya begini. Saya kan sudah kenal Tuhan, saya kan sudah mengerti firman, saya kan sudah mendapat pelajaran dari Tuhan. Kenapa saya masih tetap jatuh? Tuhan, sekarang saya bertobat, saya kembali, saya berserah kepada Tuhan, saya minta ampun, ya kan? Adakah kita bertobat? Lalu kemudian adakah kita berbalik? Artinya Tuhan, saya ini udah bertobat, sekarang saya mau berbalik, saya janji saya nggak buat lagi Tuhan, saya sekarang mau lebih dekat sama Tuhan. Mungkin selama ini saya nggak terlalu sungguh-sungguh, mungkin selama ini saya nggak hati-hati, mungkin selama ini saya nggak berjaga-jaga, ya kan? Jadi setelah kita bertobat, kita berbalik, ya kan? Setelah itu adakah kita bereskan dosa kita, ya kan? Alkitab bilang ingat dari mana kamu telah jatuh. Jadi cari kenapa ya saya bisa jatuh. Oh, mungkin saya pergaulan yang jelek, atau mungkin saya waktu itu ngerasa enggak lah, saya nggak bakal jatuh. Jadi saya terlalu berani jalan dalam tanda petik di pinggir jurang gitu. Lalu lihat apa yang membuat kita, oh tontonan saya nggak bener, oh bacaan-bacaan saya nggak beres gitu. Jadi kan yang pertama bertobat, yang kedua berbalik, lalu yang ketiga, adakah kita bereskan dosa kita? Tuhan, sekarang saya mau beresin dosa kita. Lalu kemudian adakah kita belajar, ya kan, agar kita tidak jatuh lagi. Ini kan penting, jangan sampai kita jatuh lagi. Tapi kalau kita mau bereskan dosa kita lalu belajar, maka kita akan kuat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita mulai berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan karena itu pelanggaran kita dijauhkan dari Tuhan. Bahkan Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti karmisi, akan diputihkan putih seperti salju. Asal kita sungguh-sungguh bertobat, kita mengakui salah, kita merendahkan diri, kita minta ampun kepada Tuhan, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, maka Allah akan memulihkan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kalau kita nggak bereskan dosa kita ini, kita nggak bereskan kesalahan kita ini, kita nggak bertobat dari kesalahan kita, maka kesalahan kita akan terus membelenggu kita dan membawa akibat-akibat buruk dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bereskan dosa kita, Dia itu setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni, tapi Dia melupakan segala kesalahan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang pelanggaran dan dosa. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita bisa melanggar, setiap kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan adalah Allah yang pengasih. Tuhan memberikan pengampunan buat kita asal kita mau bertobat. Lalu Dia berikan Roh Kudus-Nya buat kita untuk mengingatkan kita akan segala kesalahan kita. Dia mengingatkan
mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah, dan Dia memberi kekuatan buat kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, sehingga melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita terus diubahkan, terus disempurnakan, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang pelanggaran dan dosa, kita mau sama-sama belajar dari Mika pasal 1. Mika pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mika pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan kembali menjadi upah sundal. Nah, semuanya terjadi kenapa? Lihat ayat yang ke-5. Semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Jadi tegas Alkitab bilang bahwa dosa dan pelanggaran ini membawa akibat-akibat yang buruk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan hanya berlaku pada zaman itu, tapi juga berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup terus-menerus dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita, itu akan membawa akibat buruk dalam hidup kita. Nah, akibat buruk apa yang ditimbulkan dari pelanggaran dan dosa-dosa kita? Yang pertama, bahwa kita akan kehilangan damai. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, damai ini diperlukan setiap orang. Dan selalu saya bilang, orang yang kehilangan damai adalah orang yang berbahaya. Orang karena dipecat sama atasannya di kantor, saking kehilangan damainya, saking paniknya, dia bingung, aduh gimana nanti hari depan saya, gimana sekolah anak-anak saya, gimana makannya anak-anak saya. Apa yang terjadi? Dia bisa bakar kantor itu, dia bisa bunuh bosnya itu, dia bisa bakar mobil bosnya. Kenapa? Karena orang yang kehilangan damai menjadi orang yang berbahaya, saudara-saudara. Anak-anak muda yang kehilangan damai dalam keluarga akhirnya lari dengan obat-obat terlarang. Bahkan anak-anak gadis yang masih usia 19, 20, 21 tahun karena kehilangan damai dalam hidupnya akhirnya bisa jual diri, akhirnya bisa jadi wanita simpanan. Kenapa? Karena dia hanya mau cari damai. Dia pikir damai bisa didapat dari uang, damai bisa didapat dari harta kekayaan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ingatkan buat saudara, bahwa dunia hari-hari ini sedang kehilangan damai. Kenapa? Intinya sederhana, karena kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Tapi meskipun kita dapat tantangan dari kiri kanan kita, tapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka hal yang paling utama yang kita dapat adalah damai sejahtera. Betul mungkin kita bukan orang kaya, betul mungkin kita gak punya apa-apa, tapi kalau ada damai di hati kita, di tengah kekurangan bagaimanapun, kita rasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mengeluh karena masalah. Karena ingat, kalau sudah mengeluh karena masalah, ingatlah ada orang-orang yang masih keadaannya jauh lebih buruk dari saudara. Mungkin saudara berkata, tapi masalah saya besar. Saya mau beritahu, ada orang yang masalahnya lebih besar, tapi di tengah situasi gimana pun, dalam tantangan atau berkat, biarlah kita mengerti bahwa Tuhan kita itu baik, sehingga damai sejahtera Allah selalu menguasai hati pikiran kita. Jadi ingat, pelanggaran dan dosa akan membawa akibat buruk. Akibat buruk apa yang ditimbulkan? Yaitu kita akan kehilangan damai. Orang-orang yang hidup dalam dosa akan kehilangan damai. Yang kedua, kehancuran hari depan. Orang-orang yang hidup dalam dosa akan memiliki hari depan yang hancur. Rancangan Tuhan adalah supaya hari depan kita penuh harapan. Tapi coba selalu lihat orang-orang yang hidup dengan seks bebas. Selalu lihat orang-orang yang korupsi. Selalu lihat orang-orang yang akhirnya hidup dengan narkoba. Selalu lihat orang-orang yang kawin cerai hidupnya. Apa yang terjadi? Hari depannya hancur. Orang-orang yang percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan, betul dia pikir, oh saya punya ilmu tenaga dalam, oh saya begini, saya begitu. Tapi akhirnya hari depannya hancur, masa tuanya menderita, anak cucunya gak karu-karuan. Karena ini yang Alkitab bilang, bahwa hidup Kristen itu harus hidup benar, sehingga bukan hanya kita yang diberkati, tetapi anak cucu kita. Karena Alkitab bilang anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Jadi ingat bahwa dosa membawa akibat buruk. Yang pertama, kemudian
membuat kita kehilangan damai, membuat kita memiliki kehancuran hari depan. Lalu yang ketiga, membuat kita gagal pada apapun yang kita kerjakan. Orang kalau hidup dalam dosa, hidupnya nggak akan diberkati. Ada aja kegagalannya, untuk sementara kelihatannya dia sukses, tapi jatuh lagi. Baru sukses sebentar, jatuh lagi. Jatuh bangun. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya dalam kebenaran kehendak Allah kita boleh melihat berkat yang luar biasa. Lalu yang keempat, kalau kita hidup dalam dosa, yang keempat akibatnya yaitu kerusakan pada sifat dan karakter. Orang-orang yang terbiasa hidup dengan dosa, karakternya, sifatnya makin hari makin buruk, gampang emosian, egois, mau menang sendiri, kepala batu, ya kan. Tapi waktu kita mau bertobat, hal yang dahsyat pertama yang Tuhan kerjakan, dia rubah sifat kita, dia rubah karakter kita, sehingga hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Haleluya. Lalu yang kelima saya pelajari, apa akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa, yaitu kita akan selalu kekurangan dalam hidup kita. Meskipun kita mungkin kaya secara materi, tapi orang yang hidup di dalam dosa gak pernah rasa puas dalam hidupnya. Selalu ada saja kekurangan, inilah kekurangan itu, dan rasanya hidupnya terus menderita, hidupnya terus kurang gitu. Tetapi orang percaya yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi, dia ngerti betul bahwa apapun yang Tuhan sediakan itu berlimpah buat dia. Dia bersyukur dalam segala perkara, sehingga sukacita menguasai hatinya. Jadi ingat ya, apa yang merupakan dampak buruk dari dosa. Yang pertama, kita akan kehilangan damai, kita akan memiliki masa depan yang hancur, kita akan gagal pada apapun yang kita kerjakan, bahkan sifat dan karakter kita makin hari akan makin buruk. Lalu hidup kita akan selalu berhadapan dengan kekurangan. Dan yang keenam, yang terakhir saya pelajari, kalau kita hidup dalam dosa, maka kita terikat pada kutuk-kutuk dan belenggu dosa. Karena Alkitab tegaskan kepada kita bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang sayang pada anak-anaknya, tapi dia juga Bapa yang cemburu, yang membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya. Berarti itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak bertobat dari dosa kita, maka kutuk bisa menimpa keluarga, bahkan anak-anak kita. Itu menjadi ikatan belenggu dosa. Tapi ketika kita diselamatkan oleh Kristus, segala kutuk dan belenggu dihancurkan, kemuliaan dan berkat dicurahkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan, bahkan setiap mereka yang usaha, mereka yang dagang, berkat Tuhan boleh mengalir, mereka yang bekerja, dan mereka yang sedang ada tantangan hari-hari ini, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau itu akibat dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami, Tuhan, kami merendahkan diri, bertobat, minta ampun sama Tuhan, sehingga kami diampuni, dan berkat Tuhan boleh mengalir kembali. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami boleh makin hari makin dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.